Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bisa dihidupi semua ya videonya? Hidupin aja semua, biar Ustaz lihat wajah-wajah yang ganteng itu. Iya, pakai dulu bajunya, cepat. Ya, Ikram, udah ganteng kok, Masya Allah. Oh, takdir ya. Ya, masih 23 dari berapa orang semua? 60-an ya, 60 kurang lebih, dua kelas. Oke, kita mulai aja ya. Oke, masih sekali ya, tunggu kali ya. Berapa menit kita tunggu nih? 5 menit lagi. Iya. Oke ya, sambil apa aja, namanya, cerita-cerita sedikit lah, ya. Nah, jadi gimana daring ini? Enak atau tidak enak? Enaknya, enaknya apa? Oh gitu. Ada jawaban lain tadi tuh. Ustaz dengar. Siapa yang jawab tuh? Gak enaknya apa? Mager. Kok bisa mager? Di rumah aja ya. Jadi nggak main-main, keluar. Oh iya, di rumah aja ya. Jangan keluar-keluar, bahaya. Iya. Oh gitu. Ya pokoknya jangan keluar-keluar, usahakan di rumah aja. Karena situasi masih masih apa ya? Masih gitulah. Jangan. Oke ya. Nanti aja lah ngomongnya. Lewat WA, jangan Zoom. Sambil nunggu yang lain, jangan ngomong yang lain-lain. Ya, kita mulai aja ya. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan membahas naratif teks sedikit. Yang kemarin pekan lalu kita menjawab soal dari naratif teks. Nah, coba bacanya ya. Kita coba baca ya. Naratif teks. Naratif teks is part of genre. Nah, ini bagian dari aliran ya. Bagian dari aliran teks, bukan aliran yang lain-lain ya. Narrative is the text which tells something. Nah, naratif ini adalah teks yang menceritakan sesuatu. On the other words, dengan kata lain, narrative is created by someone for telling the story. Nah, naratif ini dibuat oleh seseorang untuk menceritakan ceritanya. It is including into fiction story. Nah, itu termasuk ke dalam fiction, fiksi. Apa itu fiksi? Iya, nggak nyata, khayalan. Iya, nggak nyata atau khayalan. Nah, jadi ya intinya naratif teks itu fiction story, nggak nyata atau cerita khayalan. Contohnya apa? Dongeng, legenda Danau Toba, gitu ya. Siapa yang ingat legenda Danau Toba?
Dia legenda Danau Toba itu nyata atau enggak? Enggak nyata. Masa ada orang nangkap ikan terus ikannya jebur ke Danau Toba, jadilah Danau Toba. Nah, kan enggak nyambung. Iya, besar kali. Nah. Oke ya, berarti itu termasuk dalam cerita naratif. Ya, kita lanjut. The purpose of this text is to amuse. Nah, tujuan dari teks ini adalah amuse, untuk menghibur, ya, sama dengan entertain, menghibur, ya, untuk menghibur the readers and the listeners, untuk menghibur pembaca dan listener, ya, pendengar. Narrative text also have the generic structure same as the other kinds of text. Nah, jadi naratif teks ini juga punya namanya struktur umum, ya, struktur umum sama dengan jenis teks yang lain, Oke. Nah, these are generic structure of narrative text. Ini adalah merupakan struktur umum dari naratif teks. Ada tiga. Yang pertama orientation. Ya, in this part, it will introduce the characters in the story. It can be named, placed, etc. It is usually occur in the first of paragraph. Nah, di bagian ini itu akan introduce apa? Nah, pengenalan. Ya, introduce the karakter dari di dalam cerita. Karakter ini maksudnya apa? Iya, pemerannya atau tokoh. Nah, ya, pemerannya atau tokoh. It can be name, itu dapat berupa nama, tempat ataupun yang lainnya. Ya, ataupun orang-orang yang termasuk ke dalamnya. It is usually occur in the first of paragraph. Biasanya itu muncul di paragraf awal, ya, biasa muncul di paragraf awal. Nah, lalu yang kedua ada complication. Ya, complication. Oke. It is increasing the problem, ya, di mana problem itu atau masalah itu meluas, ya, meningkat. It can be called climax of the story when the crisis is rising up. Ya, itu bisa disebut klimaks. Apa klimaks itu? Puncak. Ya, puncak dari ceritanya ketika the crisis is rising up. Ya, ketika masalah itu bangkit, rising up, bangkit. Nah, jadi complication itu disitulah puncak masalahnya. Ya, disitulah puncak dari masalah dongeng itu tadi. Oke, nah baru yang terakhir resolution. Di resolusi, ya, resolution ini it is time to solve the problem. Ini terbalik ya, bukan solve. Aturan benarnya ini O-nya duluan baru L, solve. It is time to solve the problem. It usually called anticlimax. Nah, ini waktunya untuk menyelesaikan masalah. Ya, menyelesaikan masalah. It usually called anticlimax. Biasanya disebut dengan anticlimax. Anticlimax itu pereda dari masalah yang puncak itu tadi, ya, atau solusi. It means that the problem can be solved. Itu berarti bahwa problemnya itu bisa dipecahkan, ya, bisa dipecahkan atau selesaikan. Even bad or good ending. Walaupun akhirnya buruk atau baik. Ya, nah jadi generic structure-nya itu ada 3. Yang pertama orientation, complication, dan resolution. Ya, jadi urutannya ingat aja, kalau orientation itu dia pengenalan dulu, tahap pengenalan dulu, ya. Jadi di situ disebutkan tempatnya, nama-namanya,
dan siapa-siapa aja yang apa namanya menjadi tokoh di situ. Oke, itu biasanya letaknya di paragraf awal. Nah, lalu yang kedua ada complication. Nah, complication ini dia fungsinya untuk mengembangkan masalah, ya, memperluas masalah. Nah, di dalam complication ini disitulah juga terdapat masalah yang puncak atau cerita puncaknya di situ, di mana masalah-masalah itu bisa bangkit di dalam complication. Semua diceritakan di situ. Oke. Nah, baru yang terakhir adalah resolution. Nah, resolution itu berupa paragraf, ya, yang dibuat untuk memecahkan masalah yang terjadi di pada complication. Paham ya? Paham ya? Jadi resolution itu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di paragraf sebelumnya. Oke, jadi ada 3 generic structure. Masih nyatat? Lanjut apa masih nyatat nih? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Saya tunggu 1 menit lagi karena masih ada yang nyatat. Oke, kita lanjut ya. Oke, this is the example of narrative text with generic structure explanation. Nah, ini berikutnya adalah slide tentang generic structure-nya berikut dengan penjelasannya. Nah, lihat ya. Di sini ada orientation, complication, dan resolution. Ingat 3 ya. Tadi orientation disebutkan dia berada di apa namanya? Di paragraf awal atau paragraf 1. Nah, lalu selanjutnya ada complication, diikuti dengan complication. Di complication inilah ya di mana masalah itu berkembang, di mana masalah itu mencapai klimaksnya atau puncaknya. Nah, lalu paragraf terakhir itu berisikan resolution. Resolution itu di mana dia dapat memecahkan masalah daripada masalah yang muncul di complication. Oke, nah kita baca ya, Snow White. Nah, Snow White ini udah pernah dengar semua nih Snow White ceritanya. Mungkin ada yang ingat, ada yang lupa. Jadi kita ceritakan ulang, kita bacakan ya. Once upon a time there lived a little girl named Snow White. Ya, pada waktu lalu terdapat little girl, ya, seorang gadis kecil yang bernama Snow White, ya, tinggal seorang gadis kecil yang bernama Snow White. Nah, she lived with her aunt and uncle because her parents were dead. Dia tinggal bersama bibinya dan pamannya karena orang tuanya sudah meninggal. Nah, orientation. Kenapa disebut dengan orientation? Karena di sini terdapat karakter atau pengenalan dari karakter, ya, dan tempat tinggalnya, ya. Tempat tinggalnya ada sebutkan nggak di sini? Oh, tidak ada. Jadi hanya disebutkan karakternya saja. Siapa karakternya di sini? Yang pertama ada Snow White, yang kedua ada her aunt, and yang terakhir uncle. Ya, jadi ada Snow White, her aunt, and uncle. Jadi ada 3 karakter yang disebutkan di dalam orientation, pengenalan. Nah, jadi di orientation cukup disebutkan saja pengenalannya. Ya, kalau dia misalnya
Kalau dia terdapat kata tempat dia tinggal, sebutkan juga di mana dia tinggal, sebutkan, nggak ada masalah, namanya pengenalan ya. Atau tempat kejadiannya disebutkan dan kapan boleh disebutkan. Oke, itu ya kita kategorikan orientation. Nah, baru yang kedua, paragraf kedua. One day she heard an uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle because they both wanted to go to America. Nah, suatu hari dia mendengar uncle, pamannya dan bibinya membicarakan tentang meninggalkan Snow White di castle, ya, di istananya, karena they both, keduanya menginginkan pergi ke Amerika. Nah, jadi paman sama bibinya ini merencanakan untuk meninggalkan Snow White karena mereka ingin pergi ke Amerika, ya. Dan they didn't have enough money to take Snow White. Nah, alasannya karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk membawa si Snow White. Nah, Snow White didn't want her uncle and aunt to do this. Nah, jadi Snow White ini tidak mau pamannya dan bibinya melakukan ini. So she decided it would be best if she ran away. Nah, jadi dia memutuskan, ya, itu akan lebih baik jika dia run away. Run away apa? Iya, melarikan diri atau kabur. Nah, the next morning she ran away from home when her aunt and uncle were having breakfast. Nah, di pagi berikutnya dia melarikan diri dari rumah ketika bibinya dan pamannya sedang having breakfast, sarapan. Nah, jadi dia ketika bibinya sama pamannya sarapan, dia lari. Nah, baru she ran away into the woods. Dia melarikan diri ke hutan. Nah, woods ini juga bisa dikatakan hutan, ya. Then she saw a little cottage. Nah, lalu dia melihat sebuah gubuk, ya, gubuk yang kecil atau pondok yang kecil. Nah, she knocked but no one answered, so she went inside and fall asleep. Nah, dia mengetok tetapi tidak ada seorang pun yang menjawab. Lalu dia masuk ke dalam dan tidur. Nah, ketika ketemu gubuknya itu tadi, dia mengetok gubuknya, tidak ada yang menjawab, jadi dia langsung masuk dan tidur. Meanwhile, sementara itu, the seven dwarf were coming home from work. Nah, dwarf ini apa? Ya, kurcaci, ya, orang-orang kerdil, ya, kurcaci atau orang-orang kerdil. Nah, ketujuh kurcaci, ya, datang ke rumah from work. Jadi intinya gubuk itu tadi rumahnya si kurcaci itu tadi. Nah, jadi mereka pulang ke rumah dari kerja. Nah, they went inside. Mereka masuk ke dalam. There they found Snow White sleeping. Di sana mereka temukan Snow White itu sedang tidur, ya. Jadi mereka menemukan Snow White itu sedang tidur. Then Snow White woke up. Lalu Snow White-nya bangun. Ya, she saw the dwarf. Ya, dia melihat kurcaci itu. Lalu the dwarf said, lalu kurcaci itu berkata, "What's your name?" Snow White said, "My name is Snow White." Siapa namamu? Lalu Snow White berkata, "Nama saya adalah Snow White." Nah, di sini kenapa disebutkan complication? Apa puncak masalahnya? Iya, puncak masalahnya adalah saat dia kabur dari rumah. Ya, itu puncak masalahnya. Masalah awalnya apa? Oke, baik. Awal masalahnya, akar masalahnya itu yaitu
ketika paman dan bibinya ingin pergi ke Amerika tapi tidak membawa si Snow White. Nah, itu akar masalahnya. Nah, jadi seolah-olah Snow White ini kayak kecewa gitu ya kan, kecewa, aku nggak diajak ke Amerika bah, kan gitu kan. Nah, makanya dia pergi ke atau melarikan diri ke hutan. Dia kan pengen juga ke Amerika, masa ke hutan aja mainnya ya kan. Nah, makanya dia kecewa di situ. Puncak masalahnya adalah dia melarikan diri dari rumah. Iya, merajuk dia. Ya, cerita hayalan juga ada merajuknya ya. Masya Allah ya, padahal bohong, ada juga merajuknya. Double bohongnya ini. Oke, nah baru kita masuk paragraf terakhir. Di sini ada resolution. One of the dwarfs said, ya, if you wished, you may live here with us. Ya, jika kamu ingin atau jika kamu berharap, kamu boleh tinggal di sini dengan kami. Nah, kamu boleh tinggal di sini dengan kami. Snow White said, oh good, thank you. Nah, oke, bisa, terima kasih. Then Snow White told the dwarf the whole story, and Snow White and the seven dwarfs lived happily ever after. Nah, lalu kemudian si Snow White itu menceritakan kepada si kurcaci seluruh masalahnya. Ya, seluruh ceritanya kenapa dia bisa ke pondoknya mereka. Nah, dan Snow White dan ketujuh dari kurcaci itu tinggal bahagia atau hidup bahagia selamanya. Nah, jadi kenapa ini dikatakan resolution adalah si kurcacinya itu tadi memberikan solusi ya, menawarkan kepada Snow White bahwasanya Snow White boleh tinggal di situ jika dia berkenan, ya, jika dia berkenan. Nah, lalu Snow White-nya berkenan tinggal di gubuknya, lalu mereka bisa hidup dengan bahagia selamanya. Itu namanya resolution. Nah, resolution itu penyelesaian masalah dari puncak masalah yang terjadi pada Snow White-nya itu tadi. Oke. Jadi sampai sini paham? Insya Allah paham ya? Ya, jadi intinya narrative text itu terdapat 3 generic structure. Yang pertama ada orientation, yang kedua complication, baru yang terakhir resolution. Oke. Nah, kenapa ini penting untuk kita pelajari? Karena gini, ya. Pada saat UN nanti ini akan masuk ke dalam soal-soal. Kita belum tahu ya, belum fix atau enggak tuh. Fix apa enggak? Udah keluar surat edaran? Oh ya, nggak ada UN ya? Kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja. Iya, ya kalau misalnya nggak ada UN, alhamdulillah. Kan kalau ada UN kita udah siap. Gitu kan? Nah, iya, kalau ada UN alhamdulillah. Nggak ada. Iya. Oke ya, harapannya ada UN apa enggak? Enggak ada ya. Biar lulus ya. Oh gitu. Ada kapan ya? Belum tahu. Oke ya. Nah, jadi ini bahasan kita hari ini. Nah, di sini ada soal. Ya, ada soal, kita jawab. Waktunya tinggal 3 menit lagi nih. Cukup nggak nih ya bahasnya? Cukup nggak nih bahasnya? Nah, insya Allah cukup ya. Nah, ini gampang kok, jawab sama-sama aja kita. Oke ya. Answer the question by choosing the right one. Ya, jawab pertanyaan ini dengan memilih yang benar. Nomor 1 ya, kita baca ya. What does the text tell us about? Nah, ini teks sebelumnya. Nah, ini tadi tentang the legend of Lake Toba. Nah, oke, apa jawabannya? Oke, the story of Lake Toba. Ya, cerita dari Danau
Danau Toba. Siapa yang belum pernah ke Danau Toba? Yang belum aja, yang belum. Oke. Oh, berarti udah semua ya? Oke, udah semua pernah. Oke, kita lanjut. Nomor 2. What the generic structure of the first paragraph? Apa? Hah? Benar nggak orientasi? There was fisherman who lived in Batak land. His name was Batara Guru Sahala. Benar ya? Ini paragraf pertama. Ya, dibilang di sini ada fisherman apa fisherman? Ya, yang hidup di Batak land. Oke, tanah Batak. Nah, berarti pengenalannya itu ada nelayan dan tanah Batak. His name was Batara Guru Sahala. Namanya adalah Batara Guru Sahala. Nah, maka dari itu generic structure dari paragraf pertama adalah orientation. Ya, orientation. Nah, oke, nomor 3. Number 3. Who is the main character in this story? Siapa karakter intinya? Batak people. Coba. Oke, kita baca. Enggak Batak people. Itu secara umum tuh Batak people. When he was angling, he caught a fish. He was surprised to find the fish because the fish could talk, bitched. Kering and fetching to Brabul Mashahala fell in love with her. Salah woman nashif him to that turn experience Salah and when I got in the office. Okay, the earth cracked from the big hole. People said that the hole came like Toba. The main character is Nah, ini seharusnya bukan is mother nih. Ya, karena kalau mother aja nggak sesuai. Kalau Batak people juga nggak sesuai. Kalau Lake Toba itu termasuk main karakter nggak? Enggak ya, karena dia bukan tokoh di situ. Dia ceritanya, tapi bukan tokoh. Ya kan? People said it became Lake Toba. The earth. Oke, nah berarti ini seharusnya jawabannya Sahala. The main karakternya Sahala atau dan his wife. Nah, bisa Sahala ini his wife. Oke, jadi itu jawaban yang paling tepat ya. Jadi semaderin bukan jawaban paling tepat. Nah, oke. Nah, ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Lanjut lagi. Kita lanjut. Sudah selesai ya. Ya, begitu juga dengan waktunya sudah habis. Ya, sekian dari Ustaz, lebih dan kurang Ustaz minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.